Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iqbal. Kita akan bahas ya eh, tentang diet vegetarian. Oke, mungkin teman-teman sering mendengar ya istilah vegetarian. Vegetarian tuh eh, intinya nggak makan daging gitu ya, makan sayur semua atau makan buah semua kayak gitu. Apakah benar seperti itu ataukah eh, ada jenis-jenis vegetarian yang lain? Yuk kita ikuti kuliah kita ke depan. Simak terus ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nanti kita akan belajar tentang sejarah vegetarian, latar belakang vegetarian, jenis-jenis vegetarian, pro kontra, sikap tenaga gizi, prinsip diet vegetarian, kemudian menghitung kebutuhan gizi pada vegetarian. Nah, sejarah vegetarian itu awal kali diperkenalkan atau awal dikenal itu saat 6 sebelum Masehi ya, tahun 6 sebelum Masehi itu oleh Bapak Pitagoras gitu ya. Mungkin lebih sudah sering mengenal nama ini ya, Pitagoras ya. Jadi Pak Goras ini ya itu disebut juga Bapak vegetarian ya. Jadi sudah memulai kebiasaan makan tanpa daging. Wallahu a'lam, saya juga nggak ngerti kenapa dia pada saat itu di tempatnya kok nggak makan daging, apakah emang nggak ada daging, ataukah jarang orang ternak sapi atau ayam, ataukah gimana? Itu saya masih belum menemukan sejarahnya lebih detail. Kemudian pada tahun 1842 itu Ruth Godfrey itu memperkenalkan sebuah tulisan ya, The Bible and Vegetarianism. Gimana sih? Belibet banget. The Bible and Vegetarianisme kayak gitu. Oke, vegetarian itu ternyata menurut Gufrin ya, itu bukan berasal dari kata vegetable gitu yang seperti kita ketahui. Eh, yang artinya vegetable kan sayuran ya. Bukan, tapi ternyata menurutnya itu dari bahasa Latin yaitu vegetus yang artinya aktif, hidup, bergairah dan kuat. Bisa jadi beliau ini terinspirasi ya dari mungkin dari apa namanya rusa yang sangat aktif ya, sangat aktif berkejaran dengan singa seperti itu. Padahal dia nggak makan daging gitu. Jadi kok bisa seperti itu? Nah kan dari sana terinspirasi apa namanya bahwa makan sayur saja itu bisa kuat dan bergairah gitu. Jadi lincah juga gitu. Kemudian pada tahun 1974 itu The National Research Council Food and Nutrition Board di Amerika Serikat itu menjelaskan bahwa diet vegetarian yang sudah terencana dengan baik akan mencukupi semua tingkatan usia. Seperti itu. Jadi it's okay vegetarian, nggak ada masalah, uh, tapi harus terencana dengan baik supaya kebutuhan gizinya itu tercukupi. Nah, kenapa sih orang itu kok pengen jadi vegetarian atau kok memutuskan jadi vegetarian? Ternyata ada beberapa alasan seperti itu. Dan alasan tertinggi kedua adalah dua alasan tertinggi adalah karena sayang binatang ya dan ingin memperbaiki kondisi kesehatan kayak gitu. Nanti kita bahas kenapa memperbaiki kondisi kesehatan. Emangnya kalau vegetarian kenapa gitu? Apa yang bagus untuk kesehatan? Nah itu ternyata ada benefit-benefitnya. Nah kemudian kalau sayang binatang ya mau gimana ya? Kalian mungkin ada beberapa yang suka dengan rasanya sate kelinci, tapi kalau sudah kadung sayang ya sama kelinci itu nggak tega bakal makan seperti itu. Nah sama halnya dengan orang-orang vegetarian yang punya alasan tidak makan dari hewan tuh karena ya kasihan gitu loh. Kasihan nih jangan jangan disembeli dong ayamnya, jangan disembeli kambingnya atau sapinya gitu. Nah seperti itu kan kasihan. Jadi biarin aja lah hidup bebas seperti itu. Kita cukup manusia makan sayuran aja seperti itu. Ya bebas sih, nggak ada masalah ya.
Kemudian ada alasan karena lingkungan seperti itu, kebiasaan mungkin karena peers grupnya semua vegetarian, mereka punya kelompok-kelompok vegetarian sehingga dia juga memutuskan untuk vegetarian. Kemudian ada juga alasan karena macam-macam, karena keamanan pangannya, ingin menurunkan berat badan dan seterusnya. Dan ada juga alasan yang lainnya yang nggak masuk di sini, itu adalah alasan agama dan alasan ekonomi. Ya kita tidak memungkiri bahwa beberapa agama itu nggak boleh makan daging, kayak gitu. Bahkan ada yang ekstrim seperti itu ya. Eh, Kayak misalkan di Buddha itu ada yang benar-benar vegan, nggak makan sama sekali. Ada juga kalau di agama Hindu juga nggak boleh untuk makan eh, sapi ya. Itu tapi tidak semua level itu. Saya pernah cerita dengan, mungkin sembari dikoreksi ya, juga bercerita dan ngobrol-ngobrol dengan teman saya yang Hindu juga, ternyata ada level-levelnya seperti itu. Kalau sudah tinggi itu nggak makan sama sekali daging sapi. Kenapa? Karena dianggap suci gitu. Itu karena alasan-alasan agama dan alasan ekonomi. Nah ini alasan ekonomi mungkin cocok buat kalian yang anak-anak kos gitu ya. Mending mulai dari sekarang memutuskan jadi vegetarian. Kenapa? Karena ternyata vegetarian itu lebih murah ya. Kalian bisa bandingkan harga 10.000, kalian bisa beli sekeranjang sayuran ya, dibandingkan kalau daging kalian mungkin dapat empal itu pun separuh gitu ya. Eh, jadi itulah perbedaannya, betapa hematnya kalau menjadi vegetarian. Nah, eh kita akan membahas tentang jenis-jenis vegetarian ya. Jadi nggak semua vegetarian tuh nolak makan hewan ya. Ada juga yang masih ya bolehlah makan telurnya aja, atau makan susu aja, atau makan apa gitu ya. Nah, itu ada. Nah, ini jenis-jenisnya. Yang pertama adalah lacto-ovo vegetarian. Orang-orang ini itu mengonsumsi telur dan produk olahan susu ya. Jadi masih mau makan keduanya itu. Tapi selain itu dia nggak mau. Kemudian ada lagi lakto vegetarian. Dia semua hewani nggak mau, tapi dia mau susu gitu. Sayur dan hanya susu saja yang dari hewani. Kenapa? Dianggap karena tidak menyembelih hewan atau tidak menyakiti hewan. Kan susu sudah alamiah keluar seperti itu. Ada yang ovo vegetarian, jadi dia tidak mengkonsumsi, dia mengkonsumsi telur, tapi tidak mengkonsumsi olahan susu seperti itu. Ini juga nggak ngerti motivasinya apa, tapi ada orang-orang seperti ini. Kemudian ada lagi jenis vegan. Nah ini yang sangat strict sekali, intinya tidak mengkonsumsi apapun daging ya, atau dari hewani apapun, termasuk telur dan produk olahan susu. Jadi hanya sayuran saja. Kemudian ada makrobiotik, ini mengkonsumsi ikan, gandum utuh, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan rumput laut. Itu masih konsumsi. Jadi untuk yang hewan-hewan di darat nggak mau. Nah ada juga yang semi vegetarian. Ini ada pesco vegetarian, hanya mengkonsumsi ikan saja maunya gitu. Kemudian ada polo vegetarian yang mengkonsumsi ayam saja. Jadi ya nggak apa-apa lah ayam, kan ayam diternak gitu. Jadi nggak ada masalah seperti itu. Tapi jangan yang lain gitu, kasihan gitu katanya. Atau mungkin dengan alasan yang lain gitu. Kemudian ada lagi frutarian, jadi pola makan dengan mengkonsumsi buah-buahan saja, termasuk biji-bijian juga, kacang-kacangan, bahkan ada yang memakan buah dari tanaman yang hanya jatuh dari pohon secara alami. Jadi kalau nggak jatuh dari pohon, ya nggak boleh dipetik gitu lah, karena belum matang gitu. Ya kalau kayak gitu ya keburu kemakan sama codot ya, atau kelelawar gitu, atau burung mungkin gitu. Ya itu pilihan gitu ya, bebas sih pilihan, nggak ada masalah. Ya artinya ada beberapa jenis ya tadi, ada 7 jenis vegetarian. Oke. Nah, EDA atau persaginya Amerika itu menyatakan bahwa ya vegetarian yang terencana itu sehat seperti itu. Jadi artinya ya direstui lah gitu di Amerika untuk jadi vegetarian tuh nggak ada masalah, karena memang ada keuntungan kesehatannya. Nah coba kita bandingkan ya,
apa perbedaan vegetarian dan non-vegetarian bila dilihat dari zat gizinya. Pada orang-orang vegetarian itu saturated fat dan kolesterolnya itu cenderung rendah ya dibandingkan pada orang yang non-vegetarian gitu. Artinya ini bagus seperti itu. Ya wajar saja kalau dibilang bagus ya, karena kalau kolesterolnya rendah otomatis ya tidak bisa mencegah untuk penyakit-penyakit non communicable disease. Kemudian ada lagi juga unsaturated fat itu pada vegetarian itu tinggi ya. Kemudian fiber atau serat itu juga tinggi pada vegetarian. Dan ini bagus seperti itu. Nah, sedangkan non vegetarian itu unsaturated fatnya atau lemak baiknya itu rendah dan sedangkan pada seratnya itu rendah juga. Ini yang perlu perhatian. Jadi artinya ya memang lebih sehat seperti itu pada orang-orang vegetarian. Nah, cuma nanti kita bahas plus minusnya seperti itu. Jadi vegetarian tidak melulu bagus seperti itu ya. Kita beralih ke pro kontranya. T. Colin Campbell itu menurut di penelitiannya menyebutkan bahwa penyakit kanker kardiovaskular dan degeneratif atau sekarang lebih dikenal dengan non-communicable disease dapat dicegah dengan diet dari tumbuh-tumbuhan seperti itu. Kemudian penyakit jantung, kanker, stroke dan seterusnya berhubungan dengan konsumsi daging ternyata. Dan rata-rata lama hidup vegetarian itu 6-10 tahun lebih lama dari pemakan daging gitu. Bukan berarti dari karnivora ya. Kalau manusia kan omnivora ya, apa aja dimakan pada umumnya seperti itu. Nah, ini. Itu menurut penelitian. Nah, dibandingkan dengan vegetarian lainnya, ya vegan lebih rendah kadar total kolesterol, LDL dan sedikit menurunkan tekanan darah. Itu menurut Craig. Kemudian pada vegetarian itu kalorinya lebih rendah dan lemak jenuh juga lebih rendah serta tinggi serat, kalium, vitamin dan fitokimia. Dan ini bagus untuk kesehatan seperti itu. Ini salah satu penelitian yang dilakukan oleh Bai et al. Ya. Kita bisa lihat perbandingannya di sini bahwa orang-orang ini yang warna ini apa ini ya? Hijau dengan orange kayak gitu. Orange vegetarian, yang hijau itu non vegetarian atau yang biasa gitu. Ternyata pada level TGL-nya, kolesterolnya itu semuanya lebih rendah vegetarian. Seperti itu. Dan artinya kalau TGL, kolesterol dan LDL-nya lebih rendah, artinya resiko untuk terjadinya penyakit-penyakit dan communicable disease itu lebih rendah. Seperti kolesterol, stroke, jantung dan sebagainya. Kemudian ini juga hasilnya ya leptin itu enzim untuk nafsu makan seperti itu justru lebih rendah pada vegetarian. Ini penyebab obesitas ya. Kemudian insulin juga lebih rendah dan glukosanya juga lebih rendah. Nah, dari penelitian yang dilakukan pada orang-orang Korea yang post menopause ya, vegetarian dan non vegetarian, bisa disimpulkan bahwa ternyata berat badan, BMI dan persen lemak tubuh pada wanita menopause vegetarian lebih rendah dibandingkan dengan non vegetarian. Kemudian TGL, kolesterol, LDL pada wanita menopause lebih rendah juga dibandingkan non vegetarian. Dan serum leptin, insulin, GDP dan HOMA-IR lebih rendah pada wanita menopause vegetarian dibandingkan non vegetarian. Dan ada efek positif dari vegetarian ya, terutama kaitannya dengan resistensi insulin dan metabolisme glukosa pada wanita menopause. Secara umum ini bisa kita dapat garis merahnya seperti itu, benang merahnya ya, itu bahwa orang-orang dengan atau wanita postmenopause yang vegetarian itu lebih sehat dibandingkan non vegetarian. Nah, tetapi
vegetarian itu ada kontranya ya. Eh, Pada lakto-ovo vegetarian dan vegan itu asupan proteinnya rendah ya. Vitamin B12, vitamin D, dan retinol itu jauh lebih rendah dibandingkan yang non vegetarian. Dengan diet vegetarian mengandung sedikit vitamin D itu ya, ada sebuah penelitian yang meneliti bahwa justru dengan pada vegetarian yang rendah vitamin D itu bisa meningkatkan sampai 2 kali resiko patah tulang pinggul gitu. Karena vitamin D ini kaitannya dengan metabolisme pembentukan atau metabolisme tulang ya, seperti itu. Nah, itu resikonya. Kemudian kontra yang lainnya adalah diet vegetarian kurang L-CoV dan lemak esensial lain-lainnya yang penting dalam menjaga kesehatan kardiovaskular, saraf, dan juga apabila terjadi peradangan. Kemudian ada dampak dari daya cernanya ya. Jadi daya cerna dari sumber hewani itu lebih bagus memang dibandingkan sumber nabati ya, dari tumbuh-tumbuhan, sehingga ini kaitannya dengan seperti Fe, zinc, B12 itu ya pada wanita-wanita hamil atau bayi dan anak-anak itu perlu diperhatikan ya, karena itu tadi, karena daya cernanya lebih rendah. Kalau orang anemia itu memang disarankan untuk maksudnya anemia zat gizi besi ya, itu disarankan untuk diet tinggi Fe ya. Nah, kalau pada vegan ini agak sedikit repot, meskipun Fe pada sayuran tuh banyak, misalkan pada bisa sayur-sayuran yang hijau atau ungu itu banyak, tetapi kualitas dari Fe-nya itu tidak sebagus pada hewan gitu. Kalau pada daging atau hati itu bentuk Fe-nya itu lebih mudah dicerna ya dibandingkan bentuk Fe pada sayuran. Kalau pada hewan itu bentuknya Vero, sedangkan Ferry. Kalau pada sayuran itu bentuknya Vero, Fe2+. Nah, menurut kalian gimana sikap ahli gizi terhadap orang-orang vegetarian ini? Apakah kamu setuju atau tidak? Dan berikan alasanmu. Menurutmu gimana tentang diet vegetarian ini? Ya, tulis di komen nanti di video ini. Nah, prinsip kita sekarang sampai ke prinsip diet vegetarian. Nah, pada karbohidrat itu sumber utama energi ya. Itu untuk otak, otot, dan seterusnya. Itu sekitar 55-75% dari total kalori sehari. Kemudian 2 macam karbohidrat sederhana dan kompleks. Dan kunci diet sehat adalah fokus pada karbohidrat kompleks. Kemudian serat ini setiap ada penelitian bahwa menyebutkan 14 gram serat dalam makanan itu mampu menurunkan asupan kalori sebesar 10% gitu. Tapi kalau saya tidak terlalu khawatir kalau pada orang-orang vegetarian, karena seratnya pasti tercukupi, bahkan mungkin lebih seperti itu. Kemudian konsumsi 10 gram serat sehari mampu menurunkan risiko penyakit jantung sebesar 14% dan menurunkan risiko kematian karena jantung koroner sebesar 30%. Ya memang bagus gitu ya, tinggi serat ini, diet tinggi serat. Kemudian untuk lemak, ini sumber energi kurang dari 30% total energi sebaiknya. Kemudian 3 tipe asam lemak itu ada monounsaturated, polyunsaturated, dan saturated. Kemudian tujuannya adalah mengurangi lemak jenuh. Dan lemak jenuh itu pada daging, kemudian daging kambing, daging sapi, telur, susu, dan seterusnya. Kalau pada hewani ya. Kalau pada nabati ada pada kelapa, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Kemudian protein ya. Mitosnya sih kalau orang vegetarian tuh nggak bisa memenuhi kebutuhan proteinnya, padahal
Enggak ya. Kenapa? Karena banyak sekali bahan makanan yang mengandung protein itu berasal dari nabati seperti itu, sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari. Protein terdiri dari 20 asam amino ya, 11 itu dapat dibuat oleh tubuh, jadi non esensial, sedangkan 9 tuh harus dipenuhi dari makanan yang dikonsumsi. Untuk pemenuhan lainnya, ada beberapa bahan makanan yang rendah kandungan asam amino dan harus dikombinasikan dengan bahan makanan lain sebagai completing atau pelengkap. Itu ada legume dan grain, biji-bijian. Grain bukan grain, apa ya bahasa Indonesianya? Nanti googling lah ya. Kemudian ada grain dan nut atau seed, kacang dan biji-bijian, dan ada legume dan nuts dan juga biji-bijian atau seed gitu. Grain itu lebih kepada biji yang seperti gandum itu ya. Apa itu bahasa Indonesianya? Cara memenuhi kebutuhan protein itu banyak bahan makanan nabati yang rendah nilai proteinnya. Setidaknya harus terdiri dari 6 atau lebih sumber protein nabati untuk memenuhi asam amino esensial yang dibutuhkan. Kemudian susu dapat menggantikan daging. Hal ini karena NPU susu lebih baik daripada daging. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan 9 jenis asam amino esensial dari protein nabati lebih baik dengan lakto atau lakto-ovo gitu. Ini kalau misalkan boleh disarankan kepada orangnya gitu. Kadang-kadang ya yang memutuskan menjadi lakto-ovo dan lakto vegetarian itu kan orangnya sendiri ya gitu. Atau vegan gitu. Itu orangnya sendiri. Tapi kalau misalkan bisa disarankan, kadang-kadang ada yang bukan karena motivasinya tuh karena turun berat badan atau karena yang lainnya yang ada faktor ekonomi segala macam tuh masih bisa kita sarankan, ahli gizi sarankan tuh ganti ke lakto ovo atau lakto, itu lebih mudah pengaturannya. Kalau vegan, nah itu yang agak sedikit sulit seperti itu untuk pemenuhannya. eh Protein makanan campuran ya dapat menambah 50% kadar protein dibanding satu macam protein. Nah, ini pentingnya ya, sumber makanan apa namanya vegetarian tuh harus beragam. Kenapa? Karena bisa jadi defisiensi salah satu asam amino sehingga harus saling melengkapi. Makanya harus harus dicampur, harus banyak banyak jenis sumber-sumber protein nabati seperti itu. Jadi jangan hanya mengandalkan satu saja. Kemudian misalkan 3 iris roti dan keju itu ya dimakan terpisah, itu biological value-nya 64, kalau dimakan sekaligus itu bisa 76 gitu. Jadi dicampur. Padahal sama ya. Kita makan roti satu sama makan keju satu itu beda dengan yang diserap tubuh dengan dibanding langsung sekaligus yang 76, jadi lebih tinggi. Jenis kacang-kacangan kurang pada metionin ya. Tahu kan sudah dibahas di ilmu bahan makanan. Karena jenis gandum kurang pada lisin. Ini harus teman-teman ingat ya, kacang-kacangan kurang pada metionin, kalau pada gandum kurang pada lisin. Nah, ini bisa saling melengkapi. Ya, atau dicarikan dari sumber-sumber yang lain. Kemudian kelengkapan protein dapat berada bersama dalam waktu antara 3 sampai 4 jam. Konsumsi protein hewani itu NPU rata-rata adalah 75 untuk lakto-ovo vegetarian. Kemudian kebutuhan protein lakto-ovo itu 0,6 gram per kilogram berat badan per hari dikali 100 per NPU, kurang lebih 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian protein nabati NPU-nya itu rata-rata 55. Kebutuhan protein nabati sehari itu 1 gram gitu ya. 1,09 gram per kilogram berat badan. Kita ngomongin sekarang zat besi atau Fe ya. Terdapat pada hemoglobin ya, kita sudah tahu di dalam tubuh, dan ini adalah fungsinya untuk transportasi oksigen. Pada laki-laki itu 15 mg dan pada wanita itu dianjurkan 32 mg per hari. Mitosnya vegetarian itu anemia.
Tapi pada faktanya ya kasus pada anemia tuh pelaku vegetarian tidak lebih banyak dibandingkan dengan pengonsumsi daging. Nah, ini yang agak mencengangkan sebetulnya. Jadi ya itu hanya mitos saja kalau vegetarian tuh anemia ya. Um, Kalau pada daging itu kita ngomongin FE ya, pada daging 40%-nya tuh hem ya, sedangkan 60%-nya tuh non hem. Kalau pada sayuran, sumber-sumber sayuran tuh 100% tuh non hem. Nah, gimana solusinya supaya untuk membantu apa sumber-sumber sumber-sumber nabati supaya mudah diserap ya. Seperti kita ketahui kalau hem itu kan lebih mudah diserap tubuh dibandingkan non hem. Nah, permasalahannya itu adalah 100% tuh dalam sayuran tuh non hem. Nah, maka kita tambahkan vitamin C. Supaya apa? Supaya meningkatkan penyerapan non hem ya. Sebagian besar sayuran tinggi vitamin C membantu penyerapan Fe. Kenapa? Merubah Fe 2 plus menjadi Fe 3 plus kayak gitu. Nah, ini sudah dibahas di mata kuliah yang lain saya rasa. Kemudian mineral zinc ya, itu terdapat pada kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau, dan biji-bijian, serta makanan yang difortifikasi. Kemudian fosfor, kalium, belerang dapat dipenuhi dari makanan vegetarian. Magnesium itu terdapat pada sayuran hijau, natrium dan klorida ada semua bahan makanan terutama garam ya sudah ada. Iodium juga ada, garam juga sudah ada, atau dari hasil-hasil laut lainnya, bisa jadi dari rumput laut atau ganggang laut. Nah, kemudian vitamin D itu membantu dalam penyerapan kalsium dan fosfor. Sumber utamanya ikan, kalau boleh makan ikan ya. Sumber lainnya kalau nggak bisa ya makanan yang sudah difortifikasi kayak gitu. Kemudian vitamin B12 ini kalau kekurangan bisa menyebabkan anemia, gangguan sistem saraf, dan meningkatnya risiko infeksi. Nah, vitamin B12 hanya terdapat pada produk hewan, makanan yang difortifikasi. Nah, kebanyakan dari vegetarian ini defisiensi vitamin B12. Maka solusinya ya tambahkan tempe. Kenapa? Tempe itu mengandung vitamin 12 dan saya rasa ya, ini saya mungkin butuh dikoreksi juga, mungkin ada sumber-sumber nabati yang lainnya ya. Itu setahu saya dan seingat saya itu tempe adalah satu-satunya makanan nabati yang mengandung vitamin B12 seperti itu. Para vegan jelas membutuhkan suplemen vitamin B12 kalau nggak ada tempe gitu ya. Misalnya di Amerika itu butuh vitamin B12. Nah, gimana sih menentukan kebutuhan pada gizi pada vegetarian ini? Dan sebelum kita lanjut, kalau kamu capek, kamu bisa pause video ini, istirahat bentar, ngopi-ngopi, atau ngapain gitu ya, sebelum berlanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, pemilihan bahan makanan pada vegetarian ini yang sebaiknya dipilih kalau sumber karbohidrat sih semuanya ya. Tadi sudah disinggung di awal, itu ya sebaiknya kompleks seperti itu. Sedangkan pada sumber protein hewani sudah jelas, kalau boleh telur kan beda-beda, tadi ada vegetariannya ya. Kalau boleh telur, kalau boleh susu, apa yang bisa dikasih gitu. Kemudian tekstur vegetable product ya, atau daging buatan. Sudah banyak sih kalau di Indonesia, kayaknya saya masih jarang sekali ya menemukan. Kemudian yang sebaiknya tidak dipilih ya daging, ikan, ayam, udang, makan laut lainnya, dan jeroan. Jelas nggak boleh, karena nggak mau mungkin kayak gitu, karena mereka nggak mau makan. Tapi kalau boleh ya silakan gitu. Kemudian sumber protein nabati, kacang-kacangan, hasil olahannya, tahu, tempe, oncom, keju, kacang tanah, dan sebagainya. Kemudian sumber lemaknya itu kalian bisa mendapatkannya dari semua jenis minyak-minyakan. Minyak kelapa, santan, lemak nabati, margarin, krim, dan seterusnya. Mayones. Yang tidak dipilih sebaiknya butter atau mentega atau lemak hewan gitu. Kalau sayuran kita nggak usah ngomongin ya, semuanya pasti oke. Buah-buahan juga oke. Nah, bumbu-bumbuan itu sebaiknya tidak dipilih yang ekstra daging, kaldu, penambah rasa dari hewani kayak gitu. Kenapa sih sebetulnya kok kita bisa nggak kalau memenuhi
misalkan gini, orang ini vegetarian tapi kita tahu bahwa dia defisiensi tertentu, maka boleh nggak kita nambahin misalkan contohnya kaldu kayak gitu, supaya untuk ya ini kasihan, eh, misalkan dia anemia nih, padahal dia vegetarian, supaya dia gak anemia kita kasih misalkan Fe dari daging gitu ya. Jadi kita kasih di dalamnya tuh daging-daging di dihaluskan sehingga nggak kelihatan lah supaya dia makan. Itu boleh apa enggak? Ayo, gimana jawabannya? Boleh nggak kita sebagai ahli gizi? Seperti itu. Itu nggak boleh. Seperti itu. Kenapa? Kita menghormati pasien kita ya, gitu. Eh, Vegetarian ini juga salah satu keputusan gitu. Jadi kita harus menghormati juga, harus toleran terhadap pilihan orang lain untuk menjadi vegetarian atau vegan. Dan kita harus menghormati itu. Jadi nggak boleh sembarangan menampakkan di sana. Ini pentingnya kita belajar seperti itu. Makanya kalau vegetarian ditanyain vegetarian itu apa jenisnya. Maka kita nggak boleh masukkan dengan sembarangan bahan-bahan uh, yang dia nggak mau makan gitu. Meskipun tahu kita ini kalau dikasih daging mah enak, Fe-nya bisa langsung tinggi gitu ya, misalkan. Ya sebaiknya jangan karena dia nggak makan. Sama halnya kayak misalkan ada beberapa agama, termasuk mungkin contohnya agama Islam gitu ya, itu nggak boleh makan babi misalkan gitu atau olahannya. Kemudian di dalamnya dimasukkan karena nggak nemu daging lainnya gitu ya, ya udahlah ini aja untuk sumber proteinnya adanya babi, ya udah masukin babi. Itu nggak boleh. Kenapa? Kita harus hormati kayak gitu. Nah itu ya, sama halnya dengan vegetarian. Baik. Nah, ini contoh dari standar pemorsian dari standar makan 2000 kilokalori. Kita dibagi jadi lakto ovo, lakto, vegetarian ovo, dan vegan. Ini seperti ini contohnya. Kemudian nilai gizinya seperti ini dari yang tadi itu. Ini standarnya ya. Kurang lebih segini. Nah, ini contoh menunya. Lakto ovo, vegan, dan seterusnya. Ya, ini menarik. Kalau kalian tertarik bisa dicoba gitu ya. Seminggu 2 minggu lah jadi vegetarian gitu, gimana rasanya ya. Kamu, saya mungkin kayaknya nggak kuat ini. Oke. Baik, itu saja materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada salahnya. Ini sedikit sponsor untuk kalian. Kalian bisa banyak-banyak belajar dari aplikasi di Educate. Di sana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda kutip aneh-aneh ya. Mungkin ada orang-orang vegetarian yang tanya di sana juga, atau diet-diet tertentu kayak gitu. Itu banyak sekali di sana. Dan kurang lebih ini sudah banyak sekali ribuan pertanyaan di sana. Ada yang terjawab, ada yang tidak. Nah, gitu. Silahkan kalau mau belajar bisa di sini. Dan ini juga ada, kalian bisa nyari apa namanya kandungan-kandungan gizi yang makanan gitu. Ada fiturnya, kemudian ada juga kalkulator gizi macam-macam untuk menghitung kalori dan seterusnya, serta ada artikel gizi dan seterusnya. Baik, itu saja dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.